Koneksi antar materi modul 2 3A9. Coaching CGP 4 Victory Budi Awadi Simbolon Pematang Siantar. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee, dikemukakan oleh Grant tahun 1999. Coaching dalam pendidikan menyuapi informasi kepada siswa terbukti bukan cara efektif untuk belajar. Sebagai contoh, peringatan bahwa merokok merusak kesehatan telah diinformasikan di setiap iklan rokok. Namun nyatanya, masih banyak remaja dan orang dewasa yang merokok. Menyuapi informasi hanya memberikan sedikit efek dalam pembelajaran. Dikemukakan oleh Thunberg di tahun 2009. Seseorang akan dapat membuat pilihan yang tepat jika ia terlibat secara aktif dalam proses berpikir pada isu yang terkait dengan dirinya. Proses berpikir secara aktif tidak terjadi ketika siswa disuapi informasi. Coaching sebaliknya merangsang proses berpikir siswa dengan pertanyaan. Namun lebih dari itu, coaching juga membangun kesadaran diri dan menggali potensi terdalam dari diri siswa, sehingga dengan itu siswa dapat mengembangkan dirinya tidak hanya dalam pelajaran, namun juga dalam proses mengembangkan dirinya secara utuh. Peran guru sebagai coach di sekolah. Coaching membantu siswa dan individu untuk berpikir dalam tingkatan yang lebih dalam dan lebih tinggi. Ketimbang menyuapi, seorang coach akan lebih berfokus untuk membantu individu terlibat secara penuh dalam proses berpikir terkait dengan apa yang menjadi tujuan individu tersebut. Jika dikaitkan dengan proses pendidikan secara umum, budaya coaching dalam institusi pendidikan akan membantu mengubah pola pikir guru dari menyuapi menjadi memperdayakan siswa untuk menjadi individu pembelajar mandiri. Perbedaan coaching, counseling, and mentoring. Perbedaannya dari 1. Tujuan. Tujuan coaching mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Tujuan mentoring membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Counseling tujuannya untuk membantu counseling memecahkan masalahnya. Yang kedua, aspek hubungan. Hubungan coaching adalah kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja. Coachee lah yang membuat keputusannya sendiri. Hubungan mentoring. Hubungan antara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Hubungan konseling. Hubungan antara seorang ahli dan seseorang yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa saja langsung memberi solusi. Yang ketiga, dari aspek keahlian. Keahlian coaching. Coach bisa saja seseorang yang ahli, guru, teman, atau rekan kerja. Keahlian mentoring. Mentor adalah seseorang yang berpengalaman dalam bidangnya. Keahlian konseling. Konselor adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya. Keterampilan dasar coaching. 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. Keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Coaching model Tirta terbagi menjadi 1. Tujuan utama. Apa yang kamu ingin hasilkan dari pertemuan hari ini? Apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini? Fokus tujuan sesi kita hari ini ialah agenda yang ingin didiskusikan. 2. Identifikasi. Apa yang paling penting dari hidup kamu saat ini? Apa hambatan yang kamu rasakan saat ini? Apa saja solusi-solusi yang dapat kamu pikirkan? Adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah dipertimbangkan? Dari skala 1 sampai 10, di skala berapa kamu berada dalam usaha kamu mencapai tujuan? Yang ketiga, rencana aksi. Apa prioritas yang kamu siapkan untuk mencapai goalmu? Strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu? Ukuran sukses dari rancangan aksi yang kamu buat. Bagaimana antisipasimu dalam mengatasi hambatan? Yang terakhir, tanggung jawab. Kesimpulan dari sesi coaching kita saat ini, komitmen apa yang kamu buat untuk menjalankan rencana aksimu? Siapa saja yang dapat membantumu untuk menjalankan komitmen ini? Kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita? Berikut adalah model Tirta. Selanjutnya ada aspek komunikasi yang mendukung praktik coaching.
yaitu pendengar aktif, komunikasi asertif, bertanya efektif, dan umpan balik positif. Filosofi Ki Hajariwantara yaitu Ingarso Tulodo, Ingmatyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, menjelaskan bahwa kodrat alam dan kodrat zaman berhubungan dengan dasar pendidikan anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Guru penggerak diharapkan 1. Mandiri, 2. Efektif, 3. Kolaboratif, 4. Berpihak pada murid, 5. Inovatif. Tentu saja untuk mencapai hal tersebut, guru harus memiliki nilai dan peran. Menemukan kekuatan atau aset mulai dari diri atau sisi guru penggerak, yaitu pembelajaran berpusat pada murid, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan pendekatan coaching yang akan membentuk merdeka belajar, yang menghasilkan pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran materi modul 23, berkhusus dalam pemahaman dan praktek coaching yang begitu detail dan berisi pembelajaran psikologis melalui anak didik, maka dapat disimpulkan apabila teknik coaching pendekatan Tirta ini sungguh dikuasai dengan baik, maka akan mampu untuk 1. Menggali potensi anak didik, 2. Menjadikan dia kembali berdaya guna, 3. Menuntun kekuatan kodrat anak didik, dan yang terakhir membantu anak didik belajar merdeka dan memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya. Terima kasih.